Sahabat Karuhun yang senantiasa diberikan keberkahan daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini kita tetap berada di wilayah Sumedang. Ini kita dari arah Bandung ya sob, menuju keramatnya Heubeul Isuk. Nah, ini kita sedang berada di jalur Sumedang kalau lurus ya. Tapi kita akan balik arah menuju Bandung karena kita akan mengambil jalan lewat lembah. Lewat lembah di bawah Jalan Cadas Pangeran. Sebenarnya ada beberapa jalur untuk ke sana. Yang paling bagus adalah jalur yang berada di lupa lagi namanya itu. Jalannya kalau untuk pakai mobil bisa ke jalan desa Cimarias atau kampung Cimarias tuh. Nah, pokoknya sahabat kalau dari arah Bandung sebelum jalan Cadas Pangeran ini sudah harus belok kanan. Nah, karena kita akan ngambil lewat lembah menuju kampung Seda. Nah, kita belok kiri. Nah, dari di depan itu lurus menuju ke bawah, yaitu ke kampung Seda namanya. Nah, ini banyak cerita mistis ya kalau kita kupas untuk wilayah Sumedang ini, terutama di jalan Cadas Pangerannya. Nah, ini kita berada di lembah nih sob. Entahlah berapa meter ke bawah itu jalan Cadas Pangeran yang di atas, karena ternyata curam sekali. Kalau lewat sini jelas nggak bisa pakai mobil ya sob, pakai kendaraan roda 2. Adapun AA di sini mengambil jalan ini pernah ke sini tapi memang belum pernah ke atas. Tapi kita akan tanya-tanya saja. Jalur ini katanya ada untuk jalur ke Heubeul Isuk. Nah, ini adalah area di mana kita turun menelusuri lembah. Nah, di depan kita itu adalah sungai yang bernama Sungai Cipeles Sumedang. Nah, ini sungainya nih yang di bawah jalan Cadas Pangeran, di kirinya itu ya ini nih. Curam sekali ya. Jurang nih. Pemirsa, ini jurang. Ini adalah Sungai Cipeles namanya. Ini lembahnya Cadas Pangeran ini. Luar biasa, panoramanya sangat indah sekali. Subhanallah, Masya Allah. Bagus. Nah, kita lanjut naik ke atas untuk menuju makam keramat Heubeul Isuk. Oh ya, perlu sahabat ketahui, siapa sih keramat Heubeul Isuk itu? Itu waktu dulu yang datang ke AA itu, dia bercahaya sekali. Menurut AA itu yang datang itu perempuan karena cantik sekali loh cahayanya itu. Banyak menyebut bahwa itu adalah Eyang Nur Cahaya. Nah, ini kita berada di persimpangan ke atas, ke Seda atas, katanya yang lurus ke kampung Seda. Ini sepertinya katanya sih nggak usah ke atas, tapi kita coba ke atas karena pemandangannya sangat indah kalau dari atas. Kita ke atas dulu untuk melihat panoramanya. Nah, kini kita sedang berada di puncaknya nih. Di puncak yang berada di lembah Cadas Pangeran. Kita lihat ke atas. Nah, seperti inilah sob pemandangannya. Sangat luar biasa sekali ya. Banyak bukit-bukit. Dan itu adalah Cadas Pangeran, terlihat jelas dari sini. Entahlah ini ketinggian berapa puluh meter. Ini kita belum ke puncaknya sob. Masih ada beberapa puncak di sana. Nah, inilah panorama di sekitaran lembah Sumedang menuju ke makam
keramat hebel isuk. Kita akan jalan lagi ya sob. Tapi indah juga pemandangannya, cuma sayang panas sekali ini. Ini kebetulan agak kemarau, katanya udah 2 bulan nggak kena air hujan, jadi seperti ini nih lembahnya, sangat panas, berdebu. Kita lanjutkan perjalanannya. Di atas ini ada kampung Ciseda juga namanya. Ini kita masih berada di atas nih sob, di atas Kampung Seda, Lembah Cadas Pangeran. Masya Allah, indahnya alamnya ini. Ini Kampung Seda ya sob namanya, Seda atas. Nah kita lanjutkan lagi perjalanan ini, masih jauh. Ini baru puncaknya, namun kita nanti singkat. Ini ada aliran air yang dingin sekali, Masya Allah. Ini bisa diminum airnya. Karena panas seperti itu. Gede itu airnya, bening. Ini bening sekali. Sungguh indah ya Rabbi pemandangannya ini. Di atas kita ada air kan. Berapa puluh meter tuh ke bawahnya yang tadi kecil peles itu ada di, nah itu jalan Cadas Pangeran ya sob. Itu banyak kendaraan tuh, Cadas Pangeran jalannya tuh. Nah kita sekarang ada di puncaknya Kampung Seda. Mari kita lanjutkan lagi perjalanannya agar bisa menyingkat waktu ya sob. Kita lanjut perjalanannya. Nah ada 2 persimpangan nih sob. Kita menuju yang lurus ke jalan yang kurang begitu bagus ini jalannya. Ayo kita tanya. Nah kita tanya jalannya ada 2, yang ke kiri atau yang lurus. Nah kita ambil jalan yang ke kiri, ke puncaknya. Nah di sini kendaraan kita udah kecapean sepertinya. Ini nanjak loh sob ini. Nah ini panoramanya, panorama musim kemarau, sudah 2 bulan katanya nggak ada air hujan. Nah seperti ini loh sob. Ini di puncaknya. Tapi sepertinya karena gersang ini ada kebakaran loh. Ini terdengar ke sini tuh kebakarannya. Yuk kita cari sumbernya. Sepertinya ada ilalang begitu yang kebakar karena kepanasan atau akibat tangan-tangan jahil gitu. Ini berasap loh sob ini. Tuh ya kan, betul, itu adalah kebakaran ilalang namanya, karena panas itu kebakaran mengerikan. Itu adalah kebakaran ilalang sob. Kita nggak ada lagi jalan, lihat jalannya cuma hanya 1 motor. Apabila ada motor di depan juga susah tuh. Ini kayak galangan sawah ya.
Mengerikan. Tapi indah apabila ini hijau ranau gitu kena hujan. Karena ini sudah beberapa bulan tidak ada hujan, ya gersang begini sob. Tapi walaupun demikian subhanallah, pemandangannya sangat luar biasa indah. Walaupun jauh kita tempuh tuh. Naik sini yuk, kita jalan lagi menuju makom yang kita tuju. Sepertinya ada yang memanggil-manggil kita tuh, tapi siapa ya? Entahlah, dari dekat terjauh-jauh tuh, nggak tahu nih kita. Entahlah panggilan itu orang atau siapa. Sepertinya sih dari depan. Tapi sudahlah, kita tujuannya mau ke Kangjeng Eyang Nur Cahya. Tapi benar sob, ternyata di sebelah sini dari yang manggil. Yuk kita cari sumbernya. Oh, ternyata sumber suaranya dari sini sob. Nggak tahu kita ini keramat apa disebutnya. Nggak ada orang kok. Maksudnya nggak ada orang. Coba kita lihat, takut ada orang. Di sekeliling ini pohonnya pohon beringin yang sudah tua. Ini ada cungkup atau apa ya? Nah, ini kita lihat dulu nih, karena ini kebakaran ilalang itu udah sampai sini loh sob, itunya tuh. Udah pembakarannya itu udah sampai itu deket sekali. Jangan-jangan ini wilayah kesini udah mau kebakaran ini. Tuh apinya gede sekali. Ini ilalang-ilalang. Ini sepertinya pekuburan, tapi ini pemirsa khusus yang kita tidak tahu nih. Ini memang di sini benar. Di sini nih ada kuburan, tapi nggak tahu kuburan siapa. Yang jelas kita berdoa mudah-mudahan orang-orang yang dikubur di sini, apabila memang dia ada keislamannya, ada syahadatnya, diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya kan Nabi ya. Pemirsa, sahabat Karuhun, kita sekarang berada di puncaknya karamat Kebel Isuk yang berada di Sumedang. Sungguh indah pemandangannya. Cuma masalahnya sekarang ini kita ada kebakaran hutan, entah itu kepanasan, entah itu akibat orang sengaja gitu. Wallahu alam lah, kita nggak tahu. Nah kebetulan kita ketemu nih dengan Bapak siapa? Aan. Ya. Pak Aan. Kita kan mau ke Kebel Isuk nih Pak. Ya. Cuma nyasar di sini. Ya. Maksud kita agar senantiasa para peziarah-peziarah yang kita berikan petunjuk tempat-tempat makomnya ini, jelas mereka apabila datang dari daerah Bandung, dari daerah Sumedang dan lain sebagainya. Jadi jalannya itu tadi kita jalannya yang ini. Yang ini. Nah dari sini kemana Pak An? Rutenya ke Keramat Daya, Keramat Kebel Isuk kemana? Yang ke situ ya bisa, yang ke atas bisa. Jadi ke atas bisa. Kalau ke sini jalannya kecil-kecil Pak. Terlalu kecil kalau kita pakai motor, rawan ya. Rawan. Karena jurang di sananya atau gimana tuh? Ada jurang, jalannya semuanya lah kurang bagus semuanya. Jadi teman lihat, dari nanti kita lurus ke sana, belok ke kanan, putar. Jadi kira-kira berapa kilo ya? Ya sekitar 1 kilo lah. 1 kilo. Jadi tinggal sebentar lagi atau hanya sedikit lagi lah, hanya 1 kilo dari sini. Nah ini adalah beliau Pak An, ini adalah yang mengurus perkebunan ini ya Pak. Ya. Nah ini perkebunan nih. Pemirsa, ini sahabat nih.
perkebunan. Di mana kebun ini adalah ditanami pohon Indigo. undigo. Indigo. Pohon undigo. Nah, mudah-mudahan ya dengan ketemunya Pan kita nggak nyasar lagi. Ya, Bisa sempat nyasar loh. Makanya ini ada petunjuk karamatnya di sini. Ternyata harus ketemu dengan orang yang ada nih. Jadi nanti kita ke sana ya pemirsa. Jadi Pak An, ada kuncen yang nggak di sana itu? Ada. Ada ya. Ada. Jadi nggak henti, terus ada di lokasi. Oh ada itu Ya, Teh, iya. di lokasi. Iya, di lokasi. Jadi tiap hari ada yang datang. Tiap hari itu. Tiap hari Iya, iya. ada yang jarah. Ada yang jaro ke situ. Baik. Ya udah nanti kita ke sana pemirsa atas petunjuknya beliau. Mudah-mudahan aja kita di sana bisa ngobrol lebih luas lagi ya. Oke. Pun pemirsa sahabat YouTube Karuhun, ini kita ketemu satu karamat di mana sebelum, nah lihat di sana, sebelum karamat Hubel Isuk. Nah, di mana karamat Hubel Isuk itu, sahabat, ilafatnya itu adalah Eyang Nur Cahya di sana namanya, buyutnya itu. Tapi kan kalau Karuhun banyak nama justru, inilah itulah. Ya udah setelah kita terima aja nama itu adalah Eyang Nur Cahya. Namun sebelum kita datang ke sana ke keramat Hubel Isuk, ini di sini ada karamat loh. Ini nih, lihat nih. Nah kita kan tadi udah shooting ke sana ya. Itu kan ada pohon caringin. Ini pohon caringin puluhan tahun bahkan ratusan tahun ini ada dua. Nah jadi di karamat ini ada ilafat bagi kita tadi. Ada kuburannya, cuma nggak banyak. Cuma katanya si Allah hanya satu. Dia nggak mau ngasih tahu entah itu pupuhu, kesepuhan dan sebagainya, dia enggak. Tapi menurut goibiyah batin yang kita rasakan sih, ini dulunya orang biasa mungkin dikumpulkan di sini atau gimana lah, dalam darurat itu mungkin. Tapi wallahu alam, kalau memang banyak peziarah yang memunajat itu biasanya tanahnya jadi tanah bagus untuk bermunajat. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada pribumi asli loh. Namanya Pak An ya. Pak An. Coba sedikit cerita kisah kenapa ada gubuk itu di situ. Kalau ada Muter. kuncanya yang duduk ini. Nama kuncinya siapa dulu Pak? Nama kuncanya itu Pak apa namanya? Mbak apa? Apa Iim. Aki Iim. Iim namanya. Kuncinya di sini. Nah ini tuh gubuknya tuh. Itu kuncinya Buatannya itu adalah tempat untuk istirahat, ya, untuk beliau menerima tamu, untuk tamu beristirahat itu di sana. Nah, ya. Nah jadi kepaan sendiri itu namanya siapa? Yang ada ilafat dari kuncinya Pak Aki dulu ini siapa katanya di sini? Ya kalau nggak salah saya ya mendengar gitu yang itu namanya ya dikasih nama di sini kan buyut lah, buyut penutupan sama buyut pembuka. Buyut pembuka dan penutup Ya, iya. atau buyut penutup pembuka. Ya. Mungkin kalau sahabat mau jarah itu dengan niat untuk membuka rezeki, untuk membuka aura, untuk membuka apapun, bermunajat di tempat ini. Ya. Adapun mau nutup, nah ini kezoliman juga. Yang namanya nutup itu biasanya kezoliman lah. Bukan kezoliman, apa ya? Radikal. Ya. Nutup rezeki orang lain. Ya. Nutup agar senantiasa jabatannya turun atau berhenti. Itulah macam-macam lah. Ya. Ini makanya bisa bermunajat di sini. Allahu a'lam bishawab. Jadi ini tempatnya keramat pembuka dan penutup. Ya. Kampung apa ini teh? Kalau kampungnya Kampung Angkeb namanya. Kampung Angkeb. Kampung Angkeb. Wah, Nah, gini Pak, merinding. bisa bawa itu namanya dua nama karena kan di sini ada Betul. dua pohon. Ringinnya. Beringin ada pohon, pohon ada dua caringin. pohon. Jadi pajaratan yang dulu karena kan udah ketutup sama dua pohon ini, ya dikasih nama jadi buyut penutup, buyut pembuka.
Oh. Jadi pajaratan yang dulu tertutup sama pohon beringin gitu Pak. Itulah kisahnya tuh. Jadi ternyata kisah dulunya seperti itu, tertutup tempat ini. Iya. Tapi ini unik loh. Ini di tengah kebun yang gersang, jauh ke sana, jauh ke sana. Ini di atas puncak ini, puncaknya Cadas Pangeran Sumedang lah wilayah itu. Iya. Ini puncaknya, ini ada pohon ceringin, enak gitu untuk berteduh. Tapi ternyata karena kita memang penelusuran dunia gaib, pemberitahu tentang tempat-tempat makom jarang, ya ketemu juga. Jadi di mistisnya itu seperti itulah. Ya belum baik. Terima kasih informasinya Pak Aan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ikhwan, bagi sahabat YouTube Karuhun media YouTuber ya. Nih kita teh lagi perjalanan jarah ke Belisuk ya. Kemudian kita ketemu disangka teh di warung kopi. Bukan, ini teh mungkin pos yang tadi si Pak An itu, ini posnya pos perhutani. ya. Jadi si Tata ini teh di kampung mana tadi teh? Pasir Gede. Pasir Gede teh wilayah Cadas Pangeran gitu. Pangeran Cimarias. Dekat Cimarias itu ya. Dekat Cimarias. Tapi tetap ke sini. Kalau mau ke Tanjung Sari atau ke Sumedang, ada jalan lagi nggak dari? Seda Pak. Oh, Ciseda. Seda. Ada jalan kecil itu mah. Itu kan ojek. Ojek. Oh, ojek. Jadi ke Ciseda gulanya. Ke Cilembu ya? Jalan Enggak Cilembu. alternatif. Jalan alternatif. Jadi sekarang Kami hoyong Jalan Agung, kapal dia tapi jalannya ada awon. tapi tos iya ya, lebih batas iya. Nah, sampai Sapali. Safari itu, Masya Allah. Jadi ini tuh dalam rangka istirahat, tapi itu tuh fisiknya tuh, fisik Polri ini tuh atlet Polri. Teh namanya siapa yang ini? Susi. Teh Susi. Kemudian Ani. Kemudian insya Allah iman gitu. Jadi ini teh si teh mestinya ada 6 ya. Ya mestinya teh, tapi ada 3. Mungkin yang 3-nya lagi bobo berenang. siang. Jadi itu aja pemirsa atau sahabat YouTube Karuhun ya. Kita lagi channel baru. Nah sahabat Karuhun, apabila kita melihat dari atas seperti inilah tuh, itu adalah lembah Hebel Isuk itu. Nah kita sedang berada di pos perkebunan, posnya Bapak An yang tadi. Itulah, nah itu adalah makom Hebel Isuk yang bisa kita lihat dari atas. Kita belum ke sana, karena perjalanannya masih sekitar 500 meteran lah. Nah ini adalah sekeliling lembah Hebel Isuk. Ternyata keramat Hebel Isuk itu ada di lembah ya. Ini kita di atasnya tuh, di atas jalan yang kebat itu kita ada di sana. Ada bangunannya, nanti kelihatan lah. Kita nanti lihat bangunannya. Nah, kita berada di bangunan itu sob. Coba bayangkan, nggak ada warung manapun tuh. Kalau kita lapar, ya kalau nggak ada bawa bekal, lapar sudah, karena nggak ada warung. Nah itulah kita berteduh di sana, ngobrol tadi sama anak-anak aktivitas olahraga para gadis-gadis. Seperti itulah sob. Ini adalah atasnya keramat Hebel Isuk. Namanya Eyang Nur Cahya yang datang ke atas. Seperti itu. Nanti kita akan tanya siapa dan bagaimana kisahnya atau hikayahnya Hebel Isuk itu. Ya mudah-mudahan sekelumit informasi itu. Kita ada di sana loh, di gubuk sana itu sob.
Bayangkan nggak ada apa-apa kan? Tapi subhanallah pemandangannya sangat indah, sangat luar biasa indah. Oh ya sob, sepertinya kita akan lanjut ke part 2 ya, atau sambungan dari ini. Nanti kita ekspos bagaimana kita berjarah di Karamat Hebel Isuk. Karena durasi yang sangat sudah tidak terlalu panjang, jadi kita cukup sampai di sini. Insya Allah nanti kita sambung ya. Baik, mohon maaf lahir batin ya.